Mas Anies confirm dukung Bang Dul sama Mas Pram Bang Dul ini Bang? Ya mendukung, mendoakan. Saya juga hadir di sini. Bang Japar sudah deklarasi. Masih adakah tanda-tanda yang kau ragukan? Tapi kan tadi pagi Mas Anies bersama saya tentunya menerima Mas Pram dan Bang Dul. Jadi di pendopo Anies Baswedan di Lebak Bulus memang pagi ya, karena sarapan pagi. Jadi datang sarapan pagi bersama, dijamu oleh Bu Ferry, istri Mas Anies, lontong sayur, terus kopi, terus ada jajanan-jajanan, makanan-makanan itu, dan sangat kekeluargaan. Suasananya begitu karena memang sebenarnya kedua keluarga ini memiliki hubungan yang lama. Ada satu cerita yang juga sama-sama mereka saling menceritakan bahwa waktu Mas Anies ketemu dengan Dito, anak sulung Pak Mas Pram, nah kaget bahwa ya anak ini yang dulu lahirnya itu yang menemani adalah Mas Anies, dan Mas Anies yang menemani Mas Pram saat itu di Jogja. Nah terus lama sama-sama juga pernah di kabinet, dan bercerita juga tentang soal bagaimana sama-sama. Nah satu hal yang juga penting dibicarakan adalah bagaimana menjadi jembatan antara nasionalisme dan agamis. Nah ini yang selama ini mungkin dikatakan ada polar. Nah ini adalah bagian dari misi untuk menyempurnakan kemerdekaan. Ada harapan untuk ada keselarasan kedua komunitas besar ini. Nah, itu menjadi bagian dari perbincangan. Yang kedua adalah tentunya soal Jakarta. Soal Jakarta, titik utama itu adalah bagaimana masyarakat miskin mendapatkan tempat, mendapatkan hunian, bisa menjalankan usahanya, dan itu menjadi bagian dari komitmen Mas Pram dan juga Pak Bang Dul ya. Dan juga tadi banyak hal Mas Pram dan Bang Dul juga meminta bahwa bagaimana agar ya Mas Anies ini bisa menjadi ya bagian untuk memberikan ya insight, mungkin nasihat-nasihat dalam menjalankan pemerintahan ke depan bila nantinya ditakdirkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Dan juga bicara tentang dinamika saat ini, dinamika pilkada tentunya. Dan memang secara jelas bahwa Mas Anies tentunya memberikan menitipkan banyak harapan. Harapan yang utama adalah tadi soal rakyat miskin, soal bagaimana peningkatan sarana transportasi, dan memang kalau kita lihat bahwa yang memiliki kesamaan visi, keselarasan untuk membangun kelanjutan dari program-program ini, itu ada di Mas Pram dan terakhir juga ada Bu Ferry juga, ada anak sulung Mas Anies juga, dan ya selesai sekitar jam 7 lebih selesai pertemuan, menjelang hampir jam 8, dan di situ disampaikan bahwa ya Mas Anies tentunya memberikan dukungan, memberikan doa terhadap jalannya masa-masa kampanye sampai dengan masa-masa penghitungan. Dan alhamdulillah ternyata bahwa apa yang terjadi pada peristiwa tadi pagi itu, dukungan moral itu ditindaklanjuti dengan deklarasi Bang Japar. Mungkin besok dengan teman-teman Mas Pram rencana akan mengunjungi markas warga kota misalnya, yang selalu dalam hal ini mengawal kegiatan-kegiatannya terkait dengan bagaimana mengawal TPS misalnya gitu. Berikutnya lagi banyak rangkaian kegiatan yang terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Anies. Ini menjadi resonansi bagi seluruh publik, karena kita tahu bahwa ternyata masih banyak pendukung Mas Anies yang mungkin masih ragu menentukan kemana pilihan-pilihan ini. Nah jadi kami melihat bahwa dengan adanya pertemuan tadi
dengan adanya perbincangan itu dan adanya komitmen dan atensi terhadap bagaimana Jakarta ke depan, sehingga harapan maju kotanya, bahagia warganya. Nah, ini bisa terwujud di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul. Apakah Pak Anies sudah ada rencana untuk ikut nih turun ke lapangan membantu pemenangan Mas Pram dan Bang Dul biar lebih menggait, meyakinkan anak-anak Abah untuk ikut memilih? Ya, kami kira bahwa anak Abah dengan pertemuan tadi yang begitu ceria, ya, kita tahu semua bagaimana gambar-gambar yang beredar, begitu dekat, dan saya kira anak-anak Abah ataupun para pendukung Mas Anies ini sudah bisa menangkap pesan bahwa inilah kiranya harapan ataupun apa yang menjadi aspirasi Mas Anies. Dan saya kira para kelompok-kelompok pendukung, relawan ataupun pribadi-pribadi ini bisa menangkap apa yang menjadi pesan itu. Dan saya kira Bang Japar Indonesia ini bagian dari yang menangkap pesan itu sehingga mendeklarasikan dukungan terhadap Mas Pram dan Bang Dul pada kesempatan malam ini. Dan ini saya kira yang paling pertama ya setelah Mas Anies bertemu dengan Mas Pram. Apa Pak Anies juga mempertimbangkan untuk ikut kampanye akbar di tanggal 23 nanti? Belum ada pembicaraan tentang itu. Kalau nanti debat pada hari Minggu, apakah ada pihak Pak Anies yang ikut datang support atau gimana? Ya nanti lihat. Itu kan dari yang punya undangan kan pihak Mas Pram. Artinya sekali lagi Mas Anies confirm dukung Bang Dul sama Mas Pram Bang Dul ini Bang? Ya mendukung, mendoakan. Saya juga hadir di sini. Bang Japar sudah deklarasi. Masih adakah tanda-tanda yang engkau ragukan? Tapi kok tadi pagi kesannya mendadak gitu tanpa ada pemberitahuan media gitu, tanpa mengundang kita gitu. Kan biar lebih intimate, kan pertemuannya kan bisa lebih mendalam perbincangannya. Gitu. Tapi Pak Anies itu masih terbuka nggak sih untuk bertemu dengan pasang-pasang lainnya setelah Mas Pram dan Bang Dul? Kan kemarin ketemu dengan Pak Saiku dan Ilham kan di sebelumnya. Jakarta. Kan Pilgub Jakarta sudah ketemu Mas Pram dan Bang Dul kan? Selain Mas Pram dan Bang Dul? Selain Mas Pram Bang Dul ya Bang Japar kan. Apakah Suswono? RK Suswono apakah diterima juga? Ya tuh terserah Mas Anies kan, kita nggak tahu, mungkin soal waktu, soal jadwal kan perlu ini. Tapi saya kira mungkin yang lain kan akan lebih fokus di kampanye karena kampanye kan tinggal sedikit ini waktunya ini gitu. Dan mungkin ya kita hargai orang yang berkampanye kan di waktu yang relatif singkat ini. Oke. Terima kasih sedikit untuk isu lain yaitu Partai Perubahan. Apa itu Partai Perubahan? Nah, ketika dia deklarasi apakah kehadiran Partai Perubahan ini kan disebut tuh kalau di sosial media akan mengurangi minatnya Mas Anies untuk partai juga karena sudah terlanjur dibikin. Itu seperti apa Pak? Saya kira tidak ada pengaruh ya. Karena Pak Anies tidak terlibat di inisiatifnya, inisiator, tidak terlibat di pendirian, tidak terlibat di kegiatan-kegiatannya. Jadi Mas Anies tentunya sudah punya rencana sendiri dan rencananya ya tetap jalan, tidak akan terpengaruh dengan rencana dari teman-teman ataupun kelompok-kelompok yang lain. Ke depan isu yang tadi Pak, isu Pak Anies tadi arahannya kemana kira-kira Pak? Arahan untuk mana? Yang tadi isu Pak Anies tadi itu Pak. Bang, untuk Pilgub. Pilgub. Kan udah Mas Pram dan langsung ya? Iya. Bang, artinya kemarin kan ada muncul isu yang sangat santer untuk coblos 3 paslon. Ya. Jadi gimana? Kalau misalnya menunggu apa yang menjadi kira-kira tanda-tanda dari Mas Anies ya sekarang sudah kan. Nah, kalau misalnya alasannya itu adalah menjadi bagian dari pilihan untuk menunggu, karena begini, karena menunggu keputusan MK untuk mewadahi Gercos di dalam kota kosong sehingga aspirasinya bisa tersalurkan. Dan ternyata bahwa MK sudah memutuskan bahwa tidak ada kota kosong dalam pasangan calon yang lebih dari satu. Dan oleh karena itu jelas aspirasi kota kosong ini tidak terwadahi dalam pemilu Pilkada 2024 ini yang sekarang ini. Nah oleh karena itu tentunya yang tersedia adalah pasangan calon ini, 3 pasangan calon ini. Dan 3 pasangan calon ini yang kita tahu bahwa yang sudah diterima sudah bertemu dengan Mas Anies adalah Mas Pram dan Bang Dul. Dan itu yang didukung. Dan ya itulah yang menjadi. Jadi yang kelompok-kelompok gercos yang berafiliasi ataupun preferensinya ada pada Pak Anies, ya saya kira sekarang saatnya sudah bisa menentukan pilihan bahwa mari kita bersama-sama Mas Pram dan Bang Dul untuk membuat Jakarta lebih menyala lagi. Terima kasih Pak. Sedikit Pak, kalau ini kan Bang Japar Indonesia gitu ya, dan dikatakan tadi sudah mendukung Mas Anies sejak dari 2016. Nah di kubu sebelah itu ada Bang Japar yang mana mengatakan juga kalau Mbak Fahira Idris itu sudah mendukung juga gitu, bahwasanya yang asli itu adalah Bang Japar. Itu seperti apa? Bang Japar dua-duanya asli.
gitu. Yang lebih asli yang ikut Pak Anies. Yang ikut Pak Anies Bang Jafar Bang Indonesia. Jafar Indonesia, karena Bang Jafar Indonesia kan jelas deklarasinya menunggu dari gerak-gerik apa yang dilihat sama kita, bagaimana Pak Anies menyikapi Pilkada DKI Jakarta. Kita lihat, kita pertimbangkan, kita menunggu, kita taat. Walaupun Pak Anies tidak memberikan sinyal-sinyal, kita tetap diam. Tapi karena Pak Anies telah menerima dengan sumringah, dengan memberikan sinyal-sinyal bahwa, dan terutama pasti pembahasannya melekat, karena memang hubungan itu bukan hubungan yang baru dibangun, tapi hubungan yang sudah dibangun sudah lama oleh Mas Pram dan Pak Anies. Makanya berarti kita meyakini bahwa Pak Anies sangat mendukung pasangan Pramono Dul. Nah, itu persepsi kita ya, melihat pertemuannya dia. Dan karena memang Bang Jafar ini kan, Bang Jafar Indonesia ini terlahir dari perjuangan bersama-sama Pak Anies. Di saat Pak Anies senang kami ikut, di saat Pak Anies sedih kami juga ikut. Nah, di saat Pak Anies bahagia kami tetap akan bersama, di saat Pak Anies sedih kami akan bersama Pak Anies. Ini wujudnya bahwa kami akan menjaga apa yang menjadi aspirasi yang telah dibangun oleh Pak Anies selama ini. Kita akan kawal di sini. Kita lihat bagaimana memang turunnya seperti Pak Anies ke lapangan, ya kan, terus dekat dengan masyarakat seperti Pak Anies. Banyak Pak Anies 2016 itu pertemuannya itu di rumah-rumah gubuk kok, ketemunya 2016. Nah, diikuti sekarang seperti ini. Jadi kita melihat ada sinergi, ada kekuatan di situ, dan memang akhirnya kita mendeklarasikanlah ke sini, deklarasikan dukungan ke Pramono Dul di 03. Nah, ingat Bang Jafar itu logonya kan Jambul 3 2016. Jambul 3. Waktu itu dibuat Jambul 3 itu karena Pak Anies nomor 3. Nah, sekarang ada 03 lagi yang membawa semua gerak-gerik dan penilaian dan aspirasi Pak Anies. Langkah-langkah yang udah Pak Anies bawa, dibawa lagi sama 03. Ya, kita pilih 03 lagi. Yang jelas kita ngikutin abah kita lah. Ada berapa masa kira-kira untuk Bang Jafar Indonesia ini memenangkan Mas Pram di Jakarta? Kira-kira kalau dihitung gitu Bang? Kalau dihitung aja sendiri tadi tuh banyak. Jadi hitung aja coba. Kita yang jelas kita mengantarkan Pak Anies 2016-2017. Kita mengantarkan Pak Anies. Stasiun yang lokomotif yang kita bawa sudah sampai stasiun pada saat itu. Nah, hari ini lokomotif yang kita bawa kan kita sampaikan lagi ke stasiunnya untuk memimpin daerah khusus Jakarta. Hitung aja sendiri. Banyak kan? Gitu. Kita akan berkembang terus, bukan hanya di Bang Jafar, semua anak keluarga semua, dan semua kita akan bergerak masif. Kita akan militan seperti dahulu, kita akan militan bergerak masif, sehingga dengan adanya kita semua akan mendapatkan kekuatan gitu untuk bersama-sama kita. Teman-teman yang lain mungkin akan bersama-sama kita lagi. Oke, ya, mantap. Thank you.